Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Nasib Jokowi di ujung tanduk, orang-orang meminta turun sebelum 2024. Nasib Presiden Jokowi tampaknya berada di titik nadir. Netizen mengungkapkan kekesalannya pada orang nomor satu tersebut di sosial media. Bahkan tagar turunkan sebelum 2024 menjadi trending topik. Misalnya saja pada akun @anto28 menyebut bahwa Jokowi sudah layak untuk turun dari jabatannya. Ia menyebutkan setidaknya ada 9 poin yang mendasari apa yang ia katakan. Misalnya, soal utang meroket, BUMN rugi, TWK pelemahan KPK, dana haji digunakan untuk infrastruktur, ekonomi anjlok, PPN sembako dan pendidikan, korupsi bertambah subur, pengangguran meningkat, meroketnya TKA dari Cina. Ada pula akun dari @yandiaksara yang menumpahkan kekesalannya terhadap dampak dari hasil Pilpres 2019 yang lalu. Nyoblosnya 5 menit, menderitanya bertahun-tahun. Lontong dasar. Begitu tulisnya. Kemudian ada juga akun dari Awalkoe yang menyindir gaji komisaris yang ratusan juta, tapi perusahaannya mengalami kebangkrutan. Ada gaji komisaris BUMN ratusan juta rupiah, tapi perusahaannya rugi mulu dibiarkan. Ada rakyat makan susah, tapi sembako mau dipajaki. Begitu tulisnya. Bapak Presiden menyerahlah jadi trending topik. Jokowi di mana ya? Masyarakat Indonesia tampaknya sudah membulatkan tekad soal penilaian kinerja terhadap pemerintah. Hari ini saja desakan terhadap Jokowi untuk menyerah menjadi trending topik di sosial media. Bahkan sebanyak 15.300 lebih netizen mencuitkan tagar Bapak Presiden menyerahlah. Sebagai tanggapan hadir pun dalam timeline Twitter pada pagi hari. Presiden usai COVID-19 pun beres. Tulis akun @kso_aryansyah. Di mana dalam postingannya akun tersebut juga mengunggah foto milik koran Tempo yang bergambarkan sosok pria memegang bendera putih. Dinilai gagal tangani COVID-19, tagar Bapak Presiden menyerahlah jadi trending topik di Twitter. Hari kelima pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat belum juga menunjukkan hasil signifikan. Bahkan penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai gagal oleh berbagai pihak. Masalah kurangnya tabung oksigen di lapangan dan kelangkaan obat serta vitamin menjadi sorotan. Di luar Jawa dan Bali, angka positif COVID-19 juga terus meningkat. Tagar Bapak Presiden menyerahlah trending di Twitter sejak hari Selasa malam hingga Rabu sore. Netizen juga menghubungkan penanganan COVID-19 dengan berbagai masalah lainnya. Bapak Presiden menyerahlah. Di rezim ini negara banyak sekali cobaan, apalagi rakyat kecil yang digadang-gadang akan mendapatkan kesejahteraan, tapi berakhir dalam kesengsaraan. Bahkan rasa kemanusiaan dikalahkan oleh anehnya peraturan. Ujar Reza di akun Twitter @susucapi dalam cuitannya disertai dengan berbagai video suasana PPKM yang dinilai merugikan rakyat kecil. Beberapa netizen lain kemudian juga menghubungkan situasi di Indonesia yang mirip dengan Brazil. Di negara yang berada di benua Amerika tersebut, warga sudah demo turun ke jalan karena pemerintah dianggap telah gagal untuk mengatasi pandemi. Dinilai tidak mampu atasi COVID-19, warga Brazil aksi demo turunkan presiden. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah butuh perpanjangan waktu atau peluit panjang? Berbunyi sekarang juga. Cuit akun KSO Aryansyah mewakili banyak netizen dengan ungkapan senada. Mental pengemis kok jadi menteri? Pengemis aja milih-milih mau ngemis di mana? Ini rakyatnya lagi susah, bahkan untuk makan dan bertahan hidup malah disuruh nyumbang. Percuma punya menteri, percuma punya presiden. Tagar Bapak Presiden menyerahlah. Tulis akun @aksi_langsung. Akun di atas menyoroti ajakan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajak masyarakat mendukung gerakan Kita Bersama Nakes. Dalam gerakan tersebut masyarakat diminta membagikan paket vitamin dan suplemen kepada para tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Sementara itu akun @titomiawan yang juga membuat tagar sama mempunyai pendapat lain. Rakyat bukan tidak percaya dengan COVID-19 sehingga tidak taat prokes. Rakyat hanya lelah dengan penanganannya yang membuat bingung dan membuat susah. Referendum Jokowi pembual atau berprestasi. Mulai hangat pro dan kontra soal pandangan bahwa Jokowi itu pembual atau Jokowi berprestasi. Karena pembual maka wajar jika Jokowi mundur cepat.
Tetapi argumen lain menyatakan bahwa Jokowi itu berprestasi karena layak untuk diberi kesempatan menambah periode jabatan 1 kali lagi. Pro kontra hanya buang energi dan jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi friksi, konflik atau bahkan ledakan politik. Kasus postingan BEM UI The King of Lip Service mendapat dukungan BEM lain, bahkan dukungan kelompok atau tokoh-tokoh seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, dan lainnya. Sementara pendukung Jokowi seperti Ruhut Sitompul dan juga Kodari mengkampanyekan perpanjangan 3 periode, bahkan sampai 5 periode. Suara rakyat, suara Tuhan, begitu kata Ruhut. Nah, untuk membuktikan kebenaran suara Tuhan itu kemana, maka kita tanyakan saja pada rakyat untuk melalui referendum. Opsinya Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Konsekuensinya jika menang suara pembual maka Jokowi turun secepatnya. Sebaliknya jika suara rakyat adalah berprestasi maka opsi perpanjangan periode dilegitimasi. Partai politik dan parlemen baik DPR maupun MPR mestinya siap menangkap dan menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh suara Tuhan yang didapat secara fair dan jujur. Jika pembual menang, maka pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan presiden melakukan perbuatan tercela dapat diterapkan, dan jika berprestasi yang menang, maka MPR bersiap melakukan amandemen terhadap pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 soal jabatan presiden. Pendidikan politik dalam rangka membangun iklim yang demokratis harus terus diupayakan. Demokrasi kini telah tercuri oleh para pengkhianat oligarkis, kapitalis, dan juga kleptokratis. Mereka mengendalikan negara dan para politisi. Rakyat harus melakukan terobosan politik dalam menghadapi kebuntuan yang menyengsarakan. Referendum adalah bagian dari proses atau upaya itu. Ujungnya tidak lain adalah amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau penerapan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang rakyat kehendaki saat ini. Langkah konstitusional harus dijalankan dan untuk mengetahui aspirasi rakyat yang sebenarnya, maka referendum adalah salah satu metode ataupun jalannya. Mengandalkan survei atau polling sudah tidak dapat dipercaya akan akurasinya. Hal itu syarat kepentingan. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau Pasal 7A adalah pilihan yang menarik. Diawali oleh opsi Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Negara tidak boleh dibiarkan tidak menentu, selalu menjadi gunjingan bahkan olok-olok. Situasinya bagai anomali. Jokowi harus cepat ditentukan statusnya, digantikan atau diperpanjang. Referendum bukan aturan baku, tetapi terobosan. Bangsa ini perlu mengambil keputusan cepat agar dapat selamat. Pemilu 2024 butuh landasan penguat sebab bisa saja tidak terlaksana. Jika terlaksana pun harus signifikan berdaya guna bagi perbaikan bangsa dan juga negara. Referendum menurutnya adalah starting point untuk perubahan dan perbaikan.